Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Kurniawan. Dengan ini saya akan menjawab berkaitan tentang UCP CP CP berapa ya? CP3 AIK semester 2. Oke, di sini soal pertama yaitu jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Nah, jawabannya yaitu eh, prinsipnya ada satu, yaitu ada tauhid, yaitu keesaan Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua ada ikhlas. Yang ketiga ada itiba. Yang keempat ada halal, yaitu sarana dan harta yang digunakan untuk ibadah, yaitu harus halal. Yang terakhir jangan udah nggak apa-apa. Ada toharoh, yaitu kesucian baik lahir maupun batin, harus bersih yaitu pas kita melakukan ibadah. Yang kedua, jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama empat mazhab. Empat mazhab yaitu mazhab pertama ada mazhab Hanafi, tidak kafir tapi berdosa besar dan wajib dihukum. Yang kedua mazhab Maliki, tidak kafir tapi termasuk dosa besar dan dihukum. Yang ketiga mazhab Syafi'i, tidak kafir tapi berdosa besar dan bisa dihukum. Yang terakhir, yang keempat mazhab Hambali, jika sengaja meninggalkan bisa dianggap kafir dan wajib bertobat. Oke, yang ketiga, jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Ya, puasa wajib antara lain yaitu puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada, yaitu mengganti puasa kita yang bolong pas di bulan Ramadan. Yang ketiga puasa nazar. Yang terakhir puasa kifarat, yaitu puasa untuk kita yang untuk menembuskan dosa. Ya, untuk puasa sunnah kita ada 5, yaitu puasa salah satunya yang biasanya puasa Senin Kamis, terus puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Yang ketiga ada puasa Arafah, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa Asyura bertepatan pada 10 Muharram. Dan terakhir puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Misal kita puasa hari Senin, nah Selasa enggak, terus hari Rabu puasa lagi, terus Kamis enggak, terus lanjut Jumat. Nah gitu. Itu untuk puasa Daud. Oke, lanjut nomor 4, yaitu jelaskan definisi dari perbedaan zakat fitrah, zakat mal, zakat infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat wajib yang menjelang di waktu Idul Fitri, berupa makanan pokok, yaitu isinya ada satu sok. Satu sok itu kalau dikilokan sekitar 2,5 kilo. Ya, yang kedua lanjut ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta, bisa berupa emas, perdagangan, hasil tani, yaitu kayak beras yang mencapai nisab dan haul. Yang ketiga ada infak, pengeluaran harta di jalan Allah, tidak terbatas, waktunya juga nggak ada, jumlahnya juga tidak ditentukan. Oke, ada sedekah juga, pemberian sukarela dalam bentuk harta atau non harta, bisa kapan aja. Terus terakhir ada wakaf. Wakaf tuh kayak wakaf itu menyumbangkan harta tetap, kayak misalnya nih tanah, bangunan gitu, untuk digunakan secara terus menerusan di jalan Allah biar mendapatkan pahala jariah. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5 yaitu jelaskan tata cara perhitungan zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Yang pertama zakat mal, yaitu berupa emas ataupun uang. Tapi yang biasanya kita di sini tuh menggunakan uang. Jika mencapai nisab setara 85 gram emas dan haul 1 tahun, yaitu setengah 2,5%. 2,5%. Yang kedua, zakat perdagangan. Total kekayaan kita bersihnya tuh aset, ya berisikan aset utang, jika mencapai nisab 85 gram emas atau sekitar 2,5%. Zakat pertanian jika diairi alami, yaitu
sekitar 10%. Jika diari dengan biaya seperti pompa dan lain-lain itu 5%. Nisab setara 553 kilo gabah atau 520 kilo beras. Itu termasuk ke zakat pertanian. Oke, yang keenam, jelaskan tentang kriteria 8 asnaf menurut Muhammadiyah. Menurut putusan tarjih Muhammadiyah 2020, salah satu kriteria 8 asnaf penerima zakat yaitu pertama ada fakir. Fakir merupakan orang yang sangat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar termasuk penyandang disabilitas, lansia, korban bencana, dan imigran. Beda ya antara orang fakir sama orang miskin. Yang kedua, ini orang miskin, orang yang kurang mampu, tidak punya modal usaha, tidak bisa berobat, tidak sanggup membiayai pendidikan dasar sampai 12 tahun. Nah, terus yang ketiga ada amil, pengelola zakat, termasuk biaya operasional kantor, gaji pegawai, perjalanan dinas, dan peralatan. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf itu individu atau lembaga muslim maupun non-muslim yang bisa mendukung dakwah Islam, termasuk pembinaan mu'alaf, pendidikan, dan spiritualitas. Yang kelima ada rikob. Rikob tuh korban perbudakan modern seperti TKI yang dieksploitasi, yang seperti sekarang nih, yang di Kamboja. Korban trafficking atau pengungsi konflik seperti Rohingya dan Suriah. Nah, yang kita tahu kemarin tuh. Yang keenam ada gorim. Gorim yaitu orang yang berhutang. Orang yang terlilit hutang karena kebutuhan mendesak. Karena bukan kebutuhan mendesak ya. Kayak bukan, yaitu dalam artian bukan maksiat. Seperti biaya kesehatan atau bencana. Itu salah satu orang yang berhutang. Yang mendesak, secara mendesak. Yang ketujuh ada sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Sabilillah merupakan salah satu jalan Allah, termasuk pembangunan kayak sarana untuk umum, pengembangan SDM, lembaga pendidikan, kesejahteraan guru, dan peningkatan skill, kayak bikin masjid juga salah satunya. Yang nomor 8 Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, termasuk pelajar atau perantau yang kekurangan dana saat studi, PKI yang terjebak di luar negeri, jemaah haji yang tersesat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab terkait UCP 3 AIK semester 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari setan, dan yang benar datangnya dari Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.